Halo semuanya, selamat malam. Baik lagi bersama aku Sony Gunawan di konten Sudut Pandang. Kali ini aku nggak sendiri, ditemanin sama dua teman aku. Boleh kenalan dulu dari mbaknya, mungkin silakan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Novi Fadia. Aku dari FKG, seangkatan juga sama Sony, angkatan 22. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Azril dari FTG angkatan 22 juga sama. Nah, dari FKG itu untuk program studinya sendiri ada apa aja? Kalau FKG itu satu fakultas, satu jurusan, dan satu program studi, yaitu pendidikan kedokteran gigi. Dari FTG sendiri? Dari FTG juga sama, cuma satu prodi aja, cuma teknik geologi aja sama. Tapi ada sekolah pasca sarjananya. Sekolahnya pasca sarjana ada. Oke, nah di Unpad juga kan ada 3 cara untuk masuk melalui jalur rapot atau biasanya sekarang itu dikenal nama SNBP, dan ada SNBT melalui tes, terus ada yang SMUP jalur mandiri. Nah, dari Mbak Novi, masuknya jalur apa? Kalau aku sendiri kebetulan masuknya lewat mandiri atau sekarang disebutnya itu SMUP. Kalau Pak Ajril? Oke, aku sendiri juga sama, dari SMUP juga. Oke, berarti kita semua adalah tim ketolak SM. rapot dan juga tes. Itu dia. Betul banget. Kita masuk lewat jalur. Kita masuk lewat jalur SMUP. Betul. Oke. Nah, apa sih hal yang mendasar harus dipelajari dari Fakultas Teknik Geologi itu sendiri? Oke, kalau buat dari Fakultas Teknik Geologi sendiri itu kan, itu kita yang dasarnya itu sains, kayak matematika, fisika, kimia, terutama di kimia sebenarnya, karena itu sangat berkaitan dengan pembentukan senyawa organik untuk pembentukan sumber daya alam seperti itu. Untuk fisika, matematika juga itu penting juga karena banyak sekali hukum-hukum yang dipakai di bumi ini seperti itu. Kekhususan dari geologi itu yang dicari itu apa sih, yang ditelitinya? Oke, baik. Jadi geologi itu sebenarnya pada dasarnya adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi. Bagaimana proses bumi itu terbentuk, bagaimana proses batuan itu terbentuk, yang mana hal itu kita dapat mengetahui di mana keberadaan dari migas, di mana keberadaan dari batu bara, dari panas bumi. Kita bisa mengetahuinya dengan kita mempelajari geologi itu sendiri. Gitu. Nah, dari FKG sendiri, apa nih hal yang mendasarkan, sama-sama saintek juga nih, tapi apa nih yang harus benar-benar dipelajari sebelum kita emang niat untuk masuk ke FKG? Sebenarnya kronologi juga masih sama Kang Azril. Kita harus punya basic dulu di MIPA-nya. Tapi yang utama banget dipakai di FKG itu, terutama banget itu ada biologi sama kimia. Mungkin kimia lebih ke arah obat-obatannya. Di kimianya kita selain belajar di obat-obatan, kita juga belajar senyawa dan alat bahan yang digunakan pada saat kedokteran gigi. Contohnya itu seperti ada alginat, ada juga namanya senyawa ikat, terus ada juga kita juga belajar mengenai bahan tambal. Itu kan belajar kita dari kimianya, bagaimana cara supaya si ikatan kimia ini tidak menjadi racun untuk tubuh. Jadi emang harus detail aja karena ya mempengaruhi kesehatan si pasiennya juga kan akhirnya. Tuh. Oke. Nah, lebih jauhnya adalah kita kan baru tahu nama nih. Dari Pak Ajril sendiri nih, aslinya dari mana? Oke, kalau aku sendiri kan aslinya tuh sebenarnya aku tuh dari Tasik sebenarnya. Oh, Tasik. Ini fun fact nih. Fun fact. Sebenarnya aku tuh dari Tasik. Cuma aku tuh pindah ke Tangerang. Itu sekitar aku mau masuk SD lah. Baru aku pindah ke Tangerang, tapi aku tuh masih sering juga pulang ke Tasik. Itu asal aku sebenarnya Tasik, tapi udah lama pindah ke Tangerang. Oke. Dan katanya juga pendukung Bobotoh nih. Bobotoh, aku tuh Bobotoh setia. Gitu. Meskipun di Tangerang ya. Tapi Bobotoh. Tapi Bobotoh ini. Gitu. Kalau Mbak Novi dari mana aslinya? Kalau aku sendiri ini agak pusing ya. Orang tua ayah aku tuh kebetulan asli Madiun, sementara mama aku tuh asli Palembang. Cuman untuk tempat tinggal aku nomaden kebetulan nih Kang. Mostly tempat selama hidup hidup di Cirebon. Emang hidup lebih lama di Cirebon. Iya benar. Nah, kan
dari peralihan dari masa sekolah ke masa perkuliahan kan pasti ada perbedaan. Apa sih yang pertama kali terasa sangat beda gitu ketika SMA masuk kuliah? Boleh siapa tuh? Oke, kalau yang aku rasain ya kan, perbedaan ketika kita sekolah dengan ketika kita kuliah itu adalah bagaimana kita memanajemen waktu. Karena itu beda banget lah. Kalau misalkan kita masih sekolah gitu, itu manajemen waktu kita tuh udah terstruktur gitu. Misalkan kita ada masuk kelas nih jam segini, tiap hari ini itu tuh bakal ada absennya juga dari sekolah. Nah kalau misalkan kuliah itu sebenarnya ini balik lagi nih ke fakultasnya masing-masing sebenarnya. Cuma kalau di fakultas aku kebetulan kita tuh nggak bisa yang namanya tipsen, ataupun kalau misalkan kita nggak masuk lebih dari 3 kali dengan alasan apapun, mau itu sakit atau izin keluarga, itu kebanyakan tuh tetap dianggapnya tuh nggak hadir. Itu tuh mempengaruhi kita jadi nggak bisa ikut UTS atau UAS kalau kehadiran kita tuh nggak lebih dari 3 kali. Jadi manajemen waktu ketika kalian udah kuliah itu benar-benar jadi tanggung jawab kalian sepenuhnya. Gitu. Jadi mau izin sakit ataupun acara keluarga lah, sama aja dimasukkan kepada persentase kehadiran. Ya. Jadi kalau misalnya emang selama izin itu lebih dari 3 kali, ya ada berpengaruh kepada kegiatan belajar ke depannya gitu, baik itu UTS ataupun UAS. Betul banget. Kalau yang Mbak Novi rasakan nih, ketika SMA masuk kuliah, apa yang sangat membedakan? Oh, yang sangat membedakan selama masih sama sih sama Kak Angel, terutama waktu ya. Kalau di FKG sendiri kita kehadiran kebetulan harus 100% banget. Jadi kalau misal praktikum itu nggak boleh banget ditinggalkan dalam alasan apapun ya. Kebetulan waktu awal-awal kita tuh ada tanda tangan untuk kontrak belajar. Jadi di kontrak belajar itu diisi kesepakatan mau berapa kali izin, beberapa menit waktu telat, dan berapa kali kita bisa berapa sanksi kita melakukan kecurangan. Kalau pas SMA kan mungkin kalau misalnya kita ngelakuin kecurangan gitu paling cuma dikasih teguran kan. Kalau kita harus ngulang lagi dari awal, ikut lagi ke semester yang sebelumnya. Mungkin ini sih Kang, mau nambahin juga nih. Mungkin Kang Sony sama Novi juga ngerasa lah itu gimana cara kita belajar. Mungkin itu paling kerasa banget sebenarnya kelewat tadi. Jadi kalau waktu kita sekolah itu belajar tuh kita benar-benar dipus dari guru. Jadi kalau kita nggak belajar atau apa, guru tuh masih ngasih tahu gitu kayak, ayo belajar, ayo kamu belum ngerjain tugas ini, kamu belum ngumpulin tugas ini. Kalau kuliah itu dosen tuh benar-benar kayak ngelos aja gitu. Bener nggak sih? Bener banget. Ya udah kalau mau belajar silahkan. Nah, walaupun nggak bakalan dicari-cari lah. Nah itu dia, itu benar-benar jadi tanggung jawab kalian banget lah ketika kalian udah kuliah. Guys. Manfaat nih ketika setelah masuk kuliah apa sih yang membuat kita menjadi berubah dari kebiasaan sebelumnya? Kalau aku mungkin jadi punya kesadaran sendiri gitu dari belajar. Kalau dulu mungkin kalau aku sendiri mungkin kalau dulu kerjaan belajar tuh kalau misalnya ada PR aja, ada tugas aja. Kalau sekarang kayak setiap mata kuliah pasti harus belajar dulu gitu. Maupun itu disuruh atau enggak sama dosen pasti harus dipelajarin dulu. Terus dari sisi kemandirian juga aku merasa kayak lebih mandiri gitu dibanding pada zaman masih SMA gitu. Mungkin itu sih kalau dari aku. Kalau dari Pak Ajril? Oke, kalau dari aku sendiri ya. Kalau dari aku sih sebenarnya nggak beda jauh sama Mbak Novi tadi, sama Teh Novi tadi. Sama gimana cara kita ngatur keuangan aja sih. Itu sih bener. Kayak gimana ya? Kalau waktu sekolah dulu kan kita kan dikasih uang gitu, uang jajan sama orang tua. Itu biasanya kita tuh bisa di-manage dengan baik lah. Orang tua juga masih bisa mantau gitu kalau di rumah. Kalau udah kuliah itu tuh banyak banget pengeluaran yang kita tuh nggak bisa duga-duga gitu. Iya. Ketika kita kuliah kayak misalkan
waktu kita sekolah tuh kita belum banyak mau ini mau itu. Iya. Tapi ketika kita udah kuliah, kebutuhan kita tuh percaya deh itu makin banyak sebenarnya. Banyak dan tidak terduga. Banyak dan tidak terduga. Tiba-tiba beli apa, tiba-tiba apa. Betul. Ternyata di rekening saldo habis. Nah, bener banget. Apalagi yang suka naik gunung nih kayak oh ini pasti itulah Hal-hal random itu kan biasanya yang menghabiskan keuangan. Iya, benar. Tiba-tiba pengen kemana, tiba-tiba pengen Iya. apa. Cuman mungkin aku mau motong dikit. Kalau di keuangan di aku itu sebenarnya uang benar-benar nggak bisa kepantau karena kita tuh pasti ada satu masa harus beli alat yang sekalinya beli itu harus beruntun banget itu loh. Jadi waktu itu pernah aku habis hampir 3 juta buat beli gigi doang. Terus habis beli gigi itu harus juga beli mikromotor, terus beli juga sinar UV itu habis hampir 3 juta juga, berarti ya 6 juta. Itu belum satu semester, itu hanya untuk kebutuhan satu praktikum dalam satu blok. Itu memang di kesehatan itu emang benar-benar yang jauh lebih tidak terduga lagi. Nah, Apalagi besi bahan-bahan alat-alatnya itu emang cukup berharga dan bernilai gitu. iya. Terus kita juga dari fakultas juga nggak semuanya disediain, jadi harus mandiri, harus kita punya. Dan kalau kata dosenku sih sebenarnya itu juga investasi buat kalian nanti kalau sudah Beres praktek. Iya, buat praktek juga diperlukan ya. Iya. Jadi istilahnya nggak ada yang namanya minjem ke teman-teman atau ke kating-kating lah. Tidak diperbolehkan Tidak itu, diperbolehkan. tidak dibolehin buat minjem-minjem. Kalau bisa satu orang punya satu. sendiri. Emang untuk pegangan juga kan belajar juga bisa kan, kita misalnya punya sendiri lebih enak lah, mau ngapa-ngapain mau diapain juga kalau punya sendiri Lebih enak. iya nggak bakal ada yang marah-marah gitu kan. Tuh. Oke. Nah, mengenai perkuliahan, menurut Kang Ajul sendiri nih, gimana? Pendidikan tinggi itu penting atau enggak? Oke, kalau menurut aku sendiri nih Kang Sony, pendidikan tinggi itu penting. Karena kenapa? Karena pendidikan tinggi itu merupakan salah satu cara kita buat mencapai apa yang kita inginkan atau mencapai kesuksesan. Walaupun tidak sepenuhnya kesuksesan itu harus melalui perguruan tinggi. Tapi alangkah baiknya bila kita mampu, kita ada tekad yang kuat, itu kalau bisa masuk perguruan tinggi, ikut perguruan tinggi kayak gitu. Penting banget lah. Ya, karena kita mampu kuliah pun kalau kitanya malas-malasan juga Betul. percuma juga kan. Jadi sayang juga kan Sayang. kuliah. Apalagi orang tua kita banting tulang untuk membiayai dan segala rupa. Kalau dari Teknopi gimana? Tadi pertanyaannya gimana? Seberapa penting pendidikan tinggi? Menurut aku dari keluarga aku sendiri, mereka sangat amat menekankan pendidikan yang tinggi. Selalu mengusahakan setiap anak mendapatkan pendidikan minimal masuk ke dunia perkuliahan. Jadi bagi orang tua aku sendiri, pendidikan ini nggak cuma buat jaminan kesuksesan, walaupun emang benar kata Fazil, pendidikan tinggi tidak menjamin kesuksesan, tapi itu bisa memperbesar kemungkinan kita untuk sukses, walaupun memang tidak di jalan, tidak di fakultas, tidak sesuai jurusan pun. Pendidikan tinggi itu istilahnya bisa dilihat oleh orang lain gitu. Karena kita bertemu orang banyak kan, terus bertukar pikiran dan mungkin lebih ke kedisiplinan kalau di perguruan tinggi kan. Jadi akhirnya meskipun di masa depan kita bekerja tidak sesuai dengan apa yang menjadi kita belajar di program studi itu, tetap aja ada peluang yang mungkin tidak dapat orang lain dapatkan gitu Ya, kan. dari pendidikan tinggi tersebut. Tapi memang sebetulnya kembali lagi kepada pilihan masing-masing, apakah memang mau atau tidak untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Karena kan maksudnya mungkin orang-orang banyak yang realistis aja gitu kan, kuliah itu mahal. Betul. Kuliah itu mahal, selain bayar kuliah ada juga kan kebutuhan yang lain. Terus bulanannya, hariannya, ya kadang kan yang memang seperti itu yang mungkin tidak terasa, keluarnya tuh kecil harian, tapi ternyata ketika digabungkan malah lebih gede daripada biaya kuliah itu sendiri. Ya kan, Bener banget itu. Benar-benar. emang ya cuman kan sekarang juga banyak banget yang namanya beasiswa ataupun ada semacam subsidi dari kampus, ataupun mungkin kayak pengajuan yang memang bisa diringankan, Iya, kayak semacam angsuran. Nah, di Unpad sendiri kan
ada berbagai macam beasiswa yang diterima, baik itu dari kampus sendiri ataupun dari pihak eksternal. Betul sekali Kak. Nah, mengenai pendidikan tinggi dan juga pentingnya pendidikan tinggi, karakteristik apa yang sangat dirasakan ketika bertemu orang baru gitu? Kayak misalnya dulu mungkin pemalu, dulu mungkin nggak berani nih banyak ngobrol sama orang, tapi setelah menjadi mahasiswa berubah gitu pikirannya. Karakteristik kita menjadi kebawa, seperti mereka bisa berani berbicara, berani ngobrol dan lain-lain. Itu kayak gimana? Oke, kalau dari aku sendiri kali ya. Dari aku sendiri mungkin yang terasa tuh ketika aku bertemu teman-teman ketika kuliah, aku ngelihat mereka tuh aktif banget nih, kayak ikut organisasi ini, ikut organisasi itu. Yang mana waktu aku dulu SMA itu tuh aku nggak ikut OSIS atau nggak ikut pramuka, cuma ya ikut eskul futsal aja lah. Nah, ketika aku kuliah, aku bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Justru itu tuh menginspirasi aku gitu kan. Jadi kayak mereka bisa nih kayak gini, aku juga harus bisa berubah lah dari kebiasaan dulu aku ke kebiasaan yang baru. Jadi itu tuh memotivasi aku untuk ikut organisasi, ikut ini, ikut itu, kayak gitu. Emang benar-benar bisa merubah kebiasaan kita juga ya. Bener banget, asal kalian ada kemauan, kalian harus berubah ke arah yang lebih baik. Dari Tenop sendiri. Kalau ini fun fact aja ya, dulu pas SMA aku tuh waktu itu kan karena kita COVID kan, dulu tuh jadi memutuskan untuk nggak ikut OSIS juga, cuman aku ikut jurnalistik. Di jurnalistik itu kebetulan aku juga kebagian di bagian penyiaran, jadi biasa buat bicara gitu kan. Dan aku ngerasa di perkuliahan ini ada manfaat. Aku gak pas SMA ngabung untuk penyiaran, aku jadi bisa pede untuk berbicara di depan semua orang. Apalagi kalau di FKG itu sendiri kan ada namanya presentasi kasus di depan dosen itu kan. Jadi kayak aku jadi tertantang, ada tantangan baru untuk bisa bicara depan dosen ini. Walaupun ya sebenarnya ya berat ya. Berat juga. Berat banget. Ya namanya belajar pasti ada grogi dan takut. Iya. Terus selain itu juga untuk organisasi, aku dulu sekarangnya juga lumayan banyak. Tapi nggak cuma organisasi yang ada di FKG aja sih. Aku lebih suka organisasi yang di luar fakultas. Mungkin yang skalanya lebih besar. Iya, karena dari aku pribadi, aku ngerasa kalau di FKG aku hanya cuma kenal orang-orang itu aja. Jadi aku pengen supaya aku bisa kenal semua orang yang ada di universitas gitu. Dari fakultas, misalnya dari Kang Acil dari FTG, dari Kang Sony itu ada FPIK, dari FK. Jadi kayak aku pengen supaya bisa berteman gitu dengan satu orang gitu di fakultas. Satu orang setiap fakultas. Benar. Oke, nah kalau di FKG sendiri berapa jumlah mahasiswanya satu angkatan? Kalau angkatan aku itu untuk reguler itu 107. Untuk kelas internasionalnya itu kurang lebih ada 13. Ya, berarti jadi 120. 120-an lah ya. Nah, untuk jumlah komposisi laki-laki dan perempuannya? Jadi gini, fun fact, FKG itu kalau kata orang-orang fakultas kebanyakan gadis. FKG itu fakultas kebanyakan gadis. Oke. Karena menarik. saking banyak ceweknya. Jadi di angkatan aku sendiri cowok itu kurang lebih cuma 30-20 orang. Oh, nggak salah. Sisanya itu cewek. Berarti hampir 20-30%-nya doang. Iya. Sisanya perempuan. Betul. Sangat mendominasi. Sangat mendominasi cewek di sana. Kalau di FTG satu angkatan berapa banyak? Oke, di FTG sendiri tuh Kang, satu angkatannya tuh angkatan aku tuh 148 orang. Komposisinya? Nah ini yang menarik Kang. Kebalikannya nih dari FKG ya, dari Teknopi. Di aku tuh justru yang mendominasi itu laki-laki. Laki-laki itu ada sekitar 102. Sisanya tuh perempuan 46 gitu. Berarti kalau misalnya ada yang cinlok tuh rebutan itu bisa 3:1. Waduh, 3:1. Oke. Jadi memang mungkin cukup menarik karena program studi mempengaruhi minat si gender ini.
ya Betul kan? sekali. Mungkin kayak geologi tadi yang langsung ke alam dan juga Betul. mengenai penelitian-penelitian yang memang Iya. untuk pekerjaan laki-laki lah. Betul. Jadi lebih banyak laki-laki yang gitu. Sebaliknya untuk FKG Iya. mungkin sebenarnya FKG ini kan nggak yang jurus kayak harus laki-laki dokternya, harus perempuan dokternya. Cuman mungkin laki-laki lebih banyak yang ya udah cari yang lain yang mungkin nilainya lebih mudah kali ya. Iya mungkin. Kurang tahu juga ya. Oke, tapi menarik gitu karena ternyata ada loh komposisi yang dimana banyak laki-lakinya dan banyak malah banyak perempuan. Tapi kan emang kebanyakan itu biasanya di setiap fakultas perempuan yang paling banyak. Perempuan. Tapi di FTG ini laki-laki. Justru laki-laki. Gitu. Biasanya seru tuh kalau supporterannya. Kalau supporteran nih Kang, itu seru banget Kang. Banyak banget yang datang. Even perempuannya tuh ikut juga datang gitu. Ikut juga walaupun perempuannya dikit ya, tapi ikut juga. Nah, kalau di perkuliahan, mata kuliah yang disenangi apa? Kalau aku lagi dari semester kemarin, aku lagi tertarik banget sama ilmu bedah mulut sama period. Bedah mulut itu kayak gimana? Jadi kayak kalau misalnya kan gigi bungsu itu tumbuhnya normal aja nih kan. Kalau di bedah mulut kita ngopras gigi bungsu yang tumbuhnya misalnya kayak gini, belok. belok. Terus kalau misalnya ada kecelakaan yang mengenai rahang, nanti kita benerin gitu Bang istilahnya. Nah, kan di beberapa kasus tuh yang misalnya ketonjok rahang itu kan langsung pingsan. Itu karena apa pengaruh biasanya? Itu tuh biasanya kena saraf sadar yang ada di sekitar trigeminal itu. Oh, berarti emang ada saraf yang memang terganggu lah istilahnya. Ya, Kayak daya efek kejut gitu kan jadinya kayak kepukul akhirnya pingsan, kesadarannya hilang. Kalau dari Kang Azril nih, mata kuliah yang paling disenangi. Oke, kalau dari aku sendiri Kang, mata kuliah yang paling aku senang itu baru kemarin nih, baru semester 5. Itu ada namanya mata kuliah eksplorasi minyak dan gas bumi. Eksplorasi minyak gas dan bumi. Iya, eksplorasi minyak dan gas bumi. Dimana Mantap sekali ini teman-teman, maaf ya kopinya jatuh guys. Lanjut Pak Azril. Nah, dimana di mata kuliah tersebut itu tuh kita tuh mempelajari nih gimana sih si minyak bumi itu terbentuk, gimana sih si gas bumi itu terbentuk. Itu merupakan yang kita tahu kan, migas merupakan salah satu pendapatan devisa terbesar negara lah. Walaupun negara kita ini ada goals mencapai net zero emission di 2045. Tapi tetap untuk mengarah ke sana kita diperlukan yang namanya transisi. Nah, tetap eksplorasi migas itu harus tetap dilaksanakan. Nah, yang menarik nih Kang, sekarang tuh cadangan migas kita tuh udah makin dikit banget. Ini yang sebenarnya rada bingung juga sih sama pemerintah, dimana pemerintah itu menekankan transisi energi ke energi listrik. Tapi yang perlu diketahui itu di Indonesia itu ada 128 cekungan yang menghasilkan migas, reservoir migas. Nah, yang baru dieksplorasi itu baru 60. Setengahnya lagi belum. Tetapi banyak dari kita tuh dengar kalau wah migasnya udah habis nih, udah nggak ada nih minyak. Sebenarnya masih ada 60 cadangan lagi yang belum dieksplorasi. Tapi daerahnya diketahui. Daerahnya sudah diketahui. Ini tinggal nunggu aja sih dari pemerintah gimana langkah berikutnya lah untuk kita nggak eksplorasi nih dari si lapangan-lapangan yang belum dieksplorasi. Kayak gitu Kak. Itu sih asiknya belajar geomigas itu. Dari cadangan yang telah dieksplorasi tadi tuh bisa mengetahui ada cadangan gas dan minyaknya itu berarti sebelumnya udah ada penelitian ke sana. Oke. Jadi sebelumnya tuh emang udah ada penelitian ke sana. Sebenarnya bukan ke sana sih, tapi ke sekitar sana. Jadi minyak tuh sifatnya tuh dia tuh kalau misalkan dia ditemukan di suatu tempat itu menyebar nggak jauh dari tempat itu. Jadi misalkan kita ngeksplorasi di sini nih di Jawa misalkan, atau di jangan Jawa deh, atau misalkan di Tangerang, kita eksplorasi Tangerang. Nah kemungkinan di Jakarta itu ada minyaknya. Meskipun si kapasitasnya kecil. Nah kita tuh harus eksplorasi dulu nih, apakah ini tuh memenuhi standar minimal untuk dieksplorasi atau enggak. Kayak gitu. Jadi nggak bisa misalkan kita eksplorasi cuma setengah gelas gitu. Nah itu nggak bisa karena biaya eksplorasi itu mahal banget Kang.
Jadi kita tuh kalau emang dia memenuhi standar minimal baru kita bisa lakukan eksplorasi kayak gitu. Berarti memang nggak yang sembarangan gitu kan? Betul. Nggak secara kayak di sini ada cadangan minyak tiba-tiba langsung dieksekusi dan lain-lain. Ternyata emang ada beberapa penelitian yang memang harus dipertimbangkan segala risiko dan juga konsekuensinya. Betul sekali Kak. Bang, sangat menarik sekali ya, karena maksudnya kayak di Unpad dengan berbagai macam program studi dan fakultas, akhirnya kita bisa banyak belajar lah dari, ya mungkin dari Kang Adri dan Tenovi dan juga teman-teman yang lain yang memang dari berbeda jurusan, berbeda fakultas, mempunyai ragam uniknya masing-masing. Betul sekali. Nah, terakhir nih, mungkin apa yang sangat menarik dan dapat disimpulkan selama 5 semester ini di fakultas atau di prodinya masing-masing? Kalau yang sangat menarik ya, mungkin karena kalau dari aku yang sangat menarik ini mungkin karena teman-temannya ya, teman-temannya ini sangat support banget masing-masingnya gitu loh Kang. Jadi kita tuh benar-benar kayak nggak individualis banget, jadi kita berteman dan kerasa banget gitu loh ikatan angkatannya, benar. Terus juga kita juga sama cutting tuh sangat amat membantu juga bagi kita di fakultasku. Terus ya dosen-dosennya juga ya walaupun agak-agak strict tapi dia juga sangat amat membantu bagaimana supaya kita mengerti gitu kalau kita bertanya. Listriknya itu memang untuk kebaikan mahasiswa gitu. Karena suatu saat berhadapan dengan pasien mungkin jauh lebih tidak terduga lah apa yang akan disampaikan pasien mengenai pelayanan yang kita berikan. Dari Kang Adri ya? Oke, dari aku sendiri Kang, kalau di lingkup Unpadnya sendiri ya, itu ngerasa seneng aja sih karena di Unpad ini masih ada yang namanya KKN nih, yang kayak sekarang kita jalanin, dimana aku bisa kenal temen dari luar jurusan aku kayak Kang Sony dari FP, terus juga Tenovi dari FKG. Aku jadi tahu gitu, misalkan Kang Sony sendiri di pariwisata bahari ya Kang. Itu tuh cara dia nge-manage orang untuk berpariwisata atau sejenisnya lah, banyak ngobrol juga nih sama Kang Sony. Pernah itu tuh aku dapat insight baru gitu. Ternyata Kang Sony ini jago gitu masalah kayak gitu gitu. Sampai dia punya travel sendiri. Iya. Hayulin apa kan? Hayulin Travel. Itu menurut aku ya salah satu contoh kreativitas dari mahasiswa lah yang bisa mengembangkan minatnya menjadi sebuah sumber pendapatan gitu ke depannya. Itu tuh sangat keren banget lah dari Tenovi juga, dari FKG gitu. Tadi dengar juga. Dengar juga kalau misalkan 1 gig itu harganya tuh mahal gitu ya. Mahal banget. Terus juga setiap semester juga ngeluarin biaya yang lumayan mahal juga. Jadi tahu kayak kalau FKG itu kayak gini gitu. Itu sih kalau dari lingkungan Unpadnya. Kalau misalkan dari lingkungan fakultasnya sendiri tuh banyak sih yang berkesan. Sebenarnya nggak jauh juga sama Tenovi, kayak kekeluargaan, terus juga pertemanan, saling peduli satu sama lain, terus juga ketika ospek itu bener-bener sangat membekas banget lah di aku gitu, nggak akan pernah aku lupain sampai kapanpun. Ya, luar biasa. Emang perkuliahan itu sebenarnya memang gambling sebetulnya. Baik lagi kita kayak bisa nggak kita memaknai si perkuliahan itu. Kadang kan ada yang disebut biasanya kupu-kupu, ya. kuliah pulang. Ada yang kurap, kuliah rapat. Ada yang kudis, penyakit itu. Bahaya kan? Bahaya. Cuman di balik semua itu adalah ya kita datang ke kampus untuk belajar dan kembali ke daerah nanti membawa keberhasilan dan membawa insight baru. Bahwasannya kita datang ke kampus belajar dan bisa membawa ilmu itu untuk bekal kita di masa depan. Betul sekali. Ya, terima kasih untuk Tenovi dan juga Kang Azril. Semoga mendapatkan insight baru untuk teman-teman dan juga motivasi yang sedang berjuang menuju Unpad. Semoga diterima dan bisa bergabung bersama kami menjadi keluarga Unpad. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya.